Sejak manusia memikirkan kesadaran akan kehidupan, penderitaan, alam, dan kematian, tertanam pertanyaan dalam benak. Dari mana aku berasal? Mengapa ada penderitaan? Apa makna hidup? Akan kemana setelah aku mati? Mencoba mencari kebenaran lewat akal dan pengalaman. Alam semesta bersifat siklus, jiwa terikat karma dan reinkarnasi. Tujuan akhir moksha, bebas dari siklus. Moral dan kemanusiaan itu realita. Harmoni sosial adalah harapan. Tujuan hidup beradab dan selaras, menjalani kehidupan sebagai jiwa yang bermoral. Perjanjian Tuhan dan manusia, hukum sebagai pedoman hidup. Keselamatan melalui kasih dan pengorbanan, penutup rangkaian wahyu. Mencari kebenaran lewat akal. Manusia berasal dari sumber yang lebih tinggi. Hidup untuk belajar, berbuat baik, dan memahami diri sendiri. Diuji melalui penderitaan, mencari perbenaran. Perbedaan ajaran bukan kontradiksi mutlak, tetapi jawaban berbeda atas pertanyaan. Hidup adalah pencarian kebenaran sejati. Pada mulanya manusia menatap langit dan bertanya tanpa kata. Petir ia sebut amarah, hujan ia anggap berkah, gunung ia sembah sebagai ibu. Roh leluhur dipanggil dalam api dan tarian. Alam adalah kitab pertama yang dibaca dengan rasa takut dan harap. Waktu berjalan, berhala tumbuh dari tangan manusia sendiri. Tuhan dipahat dari batu, namun kebenaran tidak membatu. Maka Ibrahim diberi wahyu, seorang pencari di bawah bintang. Ia berkata pada bulan, engkau bukan Tuhanku. Pada matahari engkau pun akan tenggelam. Ia memecah berhala, bukan hanya dari kuil, tetapi dari pikiran manusia. Ia mengajarkan Tuhan tidak diwarisi, ia dipilih dengan kesadaran. Kemudian turunlah suara pada Musa. Di tengah teriakan perbudakan, laut terbelah oleh harapan. Tongkat menjadi tanda di gunung, firman diturunkan. Hukum ditulis agar manusia tidak saling memangsa. Tuhan kini dikenal sebagai yang maha adil, yang mengimbang perluadan dan membela yang tertindas. Zaman berganti, hati manusia mengeras oleh aturan. Maka lahirlah Isa putra Maria yang dikenal sebagai Mesias. Dalam sunyi palungan, ia berbicara dengan kasih, menyentuh luka, mengampuni sebelum diminta. Ia berkata, Tuhan dekat dengan yang lemah, dan kerajaan diri hidup di dalam hati. Sebagian melihat cahaya, sebagian melihat ancaman, dan sejarah pun terbelah. Akhirnya, di gunung padang pasir yang keras, Muhammad diberi wahyu, dipanggil dalam sunyi. Bukan untuk menghapus, tetapi menyempurnakan. Firman turun sebagai bacaan untuk bangsa, untuk zaman, untuk manusia seluruhnya. Ia mengingatkan Adam adalah saudara, Ibrahim adalah teladan, Musa adalah pembawa hukum, Isa adalah ruh kasih, dan Tuhan tetap satu dari awal hingga akhir. Maka iman manusia adalah perjalanan panjang, kadang lurus, kadang tersesat, namun selalu mencari pulang. Dari alam ke kesadaran, dari hukum ke kasih hingga penyerahan diri. Dan hingga hari ini manusia masih berjalan, membaca tanda-tanda, menafsirkan cahaya, mencari Tuhan dan kebenaran yang sebenarnya. Pada mulanya manusia menatap langit dan bertanya tanpa kata. Petir ia sebut amarah, hujan ia anggap berkah, gunung ia sembah sebagai ibu. Roh leluhur dipanggil dalam api dan tarian. Waktu berjalan, berhala tumbuh dari tangan manusia sendiri. Tuhan dipahat dari batu, namun kebenaran tidak membatu. Maka Ibrahim diberi wahyu, seorang pencari di bawah bintang. Ia berkata pada
bulan engkau bukan Tuhanku. Pada matahari engkau pun akan tenggelam. Ia memecah berhala bukan hanya dari kuil tetapi dari pikiran manusia. Ia mengajarkan Tuhan tidak diwarisi, ia dipilih dengan kesadaran. Kemudian turunlah suara pada Musa. Di tengah teriakan perbudakan, laut terbelah oleh harapan. Tongkat menjadi tanda di gunung, firman diturunkan. Hukum ditulis agar manusia tidak saling memangsa. Tuhan kini dikenal sebagai yang maha adil, dan yang berimbang perluadan dan membela yang tertindas. Zaman berganti, hati manusia mengeras oleh aturan. Maka lahirlah Isa putra Maria yang dikenal sebagai Mesias. Dalam sunyi palungan, ia berbicara dengan kasih, menyentuh luka, mengampuni sebelum diminta. Ia berkata, Tuhan dekat dengan yang lemah, dan kerajaan diri hidup di dalam hati. Sebagian melihat cahaya, sebagian melihat ancaman, dan sejarah pun terbelah. Akhirnya, di gunung padang pasir yang keras, Muhammad diberi wahyu, dipanggil dalam sunyi, bukan untuk menghapus tetapi menyempurnakan. Firman turun sebagai bacaan untuk bangsa, untuk zaman, untuk manusia seluruhnya. Ia mengingatkan Adam adalah saudara, Ibrahim adalah teladan, Musa adalah pembawa hukum, Isa adalah ruh kasih, dan Tuhan tetap satu dari awal hingga akhir.